Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kalau kita mau berbicara tentang masalah gejala-gejala kecemasan di tahun 2026 ini, sebenarnya saya cukup gembira pada pasien-pasien yang di awal-awal tahun mereka merasakan adanya perbaikan yang signifikan dari gejalanya, walaupun mungkin belum memahami secara penuh mengapa bisa mengalami gangguan cemas dan psikosomatik. Tapi nggak apa-apa, kita bisa bantu dengan segala kondisi yang ada. Tentunya kita berharap pasien bisa mengatasi gejalanya dengan baik dan juga mengelola pikiran dan perasaannya tersebut. Yang diutamakan sebenarnya memang pada pengobatan psikosomatik pertama kali adalah gejala fisik. Karena gejala fisik ini yang seringkali mengganggu sampai orang tersebut tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Dan ketika gejala fisiknya ini sangat dominan, pasien merasa, waduh ini gimana ya, kondisi keadaan saya kok kayaknya susah sekali untuk dikendalikan. Dan tentunya ini perlu perhatian kita. Banyak di antara pasien-pasien yang mengalami keluhan-keluhan seperti ini mengatakan dirinya itu tidak selalu bisa membantu dengan baik kalau ada situasi yang sulit. Dan banyak di antaranya melakukan upaya yang sudah kemana-mana sampai ke dokter spesialis penyakit dalam dan yang lain-lainnya itu. Tapi tidak ditemukan adanya suatu peristiwa yang mendasari dasar gejala fisiknya atau pemeriksaannya semuanya normal. Yang perlu diperhatikan menurut saya adalah bagaimana kita bisa pertama membantu pasien untuk mengatasi gejalanya tersebut, kedua menjelaskan kepada pasien tentang apa yang terjadi di dalam kondisi kehidupannya dan mengapa bisa demikian terjadi situasinya. Keadaan ini biasanya kita tahu banyak dikaitkan dengan stres yang tidak dikenali. Dan stres yang tidak dikenali inilah yang sebenarnya menjadi salah satu poin dari bagaimana proses di otak itu bisa mempengaruhi fisik. Dan inilah yang disebut gejala psikosomatik tadi. Maka daripada itu si pasien diminta untuk belajar awareness, belajar sadar terhadap diri dan lingkungannya. Tapi belum tentu bisa berhasil ya dok ya, tentunya. Karena kan namanya juga manusia selalu ada proses bagaimana berolah pikirnya itu bisa membantu dirinya atau tidak. Tapi setidaknya si pasien bisa belajar sedikit demi sedikit untuk mengatasi kondisinya tersebut. Buat sebagian orang mungkin agak sulit. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan banyak di antara kita sebenarnya bisa mengelola perasaan dan pikiran kita ini dengan baik asalkan kita mengerti mana yang paling utama diperhatikan. Apakah faktor internalnya atau eksternalnya. Kalau faktor eksternal kan kita nggak bisa apa-apa. Tapi faktor internal kita bisa berinvestasi untuk melakukan upaya-upaya yang sebenarnya bisa dilakukan. Bukan cuma fokus pada fisik kita, tetapi pada mental kita. Bukan cuma cari hiburan, tetapi bagaimana berupaya untuk menenangkan diri kita. Karena kadang-kadang fokusnya cuma cari hiburan. Healing itu fokusnya mau cari hiburan gitu. Tapi gimana sih bisa tenang dengan diri kita? Itu mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Mudah-mudahan secara singkat, ikhlas, sabar, dan sadar tetap ya kita pertahankan di 2026 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat hal yang baik dari kondisi seperti ini. Sehat selalu, semoga semua makhluk bahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.